اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala al-Habib Ali bin Hasan Baharun ya, fi kitabih Al-Fawaidul Mukhtarah. Beliau di sini menceritakan salah satu daripada penghormatan ulama-ulama salaf terhadap ahlul bait, terhadap habaib, terhadap sayyid, terhadap oye. Bagaimana para ulama salaf menghormati beliau-beliau. Kana al-Imam Ahmad bin Hanbal kharij minal masjid. Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid. Ma'a talamidhi, ya, beserta dengan murid-muridnya, wa atba'ihi, dan para pengikutnya. Fi jam'in azim, pengikutnya begitu banyak beliau. Falamma wasala ilal bab waqafa, ketika hendak masuk ke masjid, ya, nyampe ke pintu, beliau diam. Wa idzan bisabiyin saghirin min ahlil bait. Ternyata yang membuat beliau diam ada anak kecil dari golongan habaib. Faqala al-Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad berkata, taqaddam ya maulana, silakan engkau duluan wahai sayyid, wahai maulana. Panggilan beliau kepada seorang habaib memanggil maulana. Taqaddam ya maulana, silakan engkau duduk wahai habib. Faqala, lalu beliau melanjutkan perkataannya, inna hadzal walad syarifun min ahlil bait. Anak kecil ini adalah syarif, sayyid, habib dari golongan ahlul bait. La astati'u, ya, an ataqaddam alaih. Saya tidak layak, saya tidak bisa berjalan di depannya, mendahuluinya. Nah, begitulah penghormatan ulama dulu. Kurang alim apa beliau? Beliau termasuk sahibul madzhabul arba', salah satu daripada, ya, pendiri mazhab arba'ah yang mu'tabar. Penghormatannya kepada habaib, kepada sayyid begitu sangat. Ya, jadi beliau memang mahabbahnya kelas tinggi. Ya, tidak memandang bulu. Walaupun masih kecil beliau menghormatinya. Bahkan salah satu dari syekh mengatakan, qala Fadl bin Abdullah Fadl bin Abdullah Bafadl pernah berkata, atamanna an akuna baital ma'il sad. Saya berharap, saya ingin, ya, an akuna menjadi baital ma'il sad, menjadi rumah air, ya, menjadi rumah air daripada golongan Sa'd Bani Alawi. Saking mahabbahnya kepada ahlul bait, beliau rela ingin menjadi tempat airnya. Diceritakan, ya, Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak, yahuju sanatan wa yahuju sanatan. Beliau setiap tahun melakukan haji. Ya. Beliau pernah berkata, falamma kanatis sanatul lati ahujju fiha, pada suatu ketika beliau mau melakukan haji. Kharajat bi khamsi mi'ati dinarin. Beliau mau berangkat haji dengan membawa khamsi mi'ah, 500 dinar. Ila mauqifil jimal. Ya, beliau keluar dengan membawa 500 dinar ke pasar unta bil Kufah, di Kufah. Li ashtariya jimalan, untuk membeli unta.
Sebelum berangkat haji beliau memberi kendaraan unta pergi ke pasar di Kufah. Fara'aitu imra'atan ala ba'dil mazabil. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Saya melihat di tempat sampah, di tempat sampah, ya, dibuat pembuangan sampah. Di tempat pembuangan sampah itu tantifu raisyata battatin mayyitatin. Beliau melihat orang perempuan di tempat sampah tadi mencabut bulu bebek. Ya. Ini bulu bebek yang maitah, yang mati. Nah, melihat perempuan di tempat sampah tadi, orang perempuan yang mencabut bulu bebek yang mati. Fataqaddamtu ilaiha, kemudian saya menghampirinya. Wa qultu, dan saya berkata padanya, lima taf'alina hadza, untuk apa engkau mencabut bulu iti ini? Faqalat, dan perempuan tadi berkata, ya Abdullah, hei Abdullah, la tas'al amma la yakni, jangan bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Dianggap tidak bermanfaat sama orang perempuan ini. Pertanyaannya, kenapa engkau melakukan ini? Qala, beliau ya melanjutkan ceritanya. Fawaqa fi khatiri min kalamiha syai'un. Kemudian terbesit dalam hatinya, ya, dari perkataannya orang perempuan tadi, terbesit dalam hatinya, ya. Terbesit, semakin penasaran. Fa alhahtu alaih, kemudian saya tetap maksanya untuk menceritakan apa yang terjadi padanya. Faqalat, dan perempuan tadi menjawabnya lagi, ya Abdullah, hei Abdullah, qad alja'tani ila kashfi syitri, engkau telah memaksaku untuk membuka apa yang saya usahakan untuk saya tutupi. Engkau memaksanya untuk membukanya. Ilaika anni, menjauhlah dariku, katanya si perempuan kepada si Abdullah bin Mubarak. Beliau langsung melanjutkan, si perempuan melanjutkan perkataannya, ana imra'atun alawiyah, saya perempuan Alawiyah, Bani Alawi. Wali arba'u banatin mata abuhunna min qaribin. Ya. Saya merupakan salah satu dari syarifah Bani Alawi dan saya mempunyai 4 anak putri dan sudah ditinggal, ya, mati oleh ayahnya. Min qaribin, dalam dekat-dekat ini. Wahadzal yaumur rabi, dan pada hari ini adalah hari keempat, ma'akalna syai'an, kita masih belum makan apa-apa. Cerita daripada si perempuan tadi. Wa qad halat lanal maitah, sungguh halal bangkai ini bagiku, bagi kita, bagi saya, bagi anak-anak saya yang 4 ini. Wa akhadtu hadhil battah, saya mengambil bebek bangkai ini, uslihuha, untuk saya perbaiki, wa ahmiluha ila banati fayakulnaha, dan akan saya bawa pulang ke rumah untuk dibuat makan anak-anakku. Qala, beliau melanjutkan, ya, Abdullah melanjutkan, fakultu fi nafsi, ya, terbesit dalam hati saya, katanya Abdullah bin Mubarak, waihak ya ibnal Mubarak, celakalah engkau hebat Ibnu Mubarak. Ain anta an hadza, kemana engkau selama ini wahai Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak berkata pada dirinya sendiri, kemana engkau selama ini? Fakultu, Ibnu Mubarak berkata, iftai hijraki, ya, buka, ya, kamarmu, buka kamarmu. Fafatahat, kemudian perempuan tadi membukanya. Fasababtu danaril fi tarafi izaria, kemudian saya menuangkan dinar-dinar yang saya bawa tadi, ya, saya taruh di sarungnya si perempuan tadi. Wa ya mutriqatun la taltafitu, dan si Alawi tadi, orang perempuan tadi, tidak menoleh, menjaga beliau pandangannya. Qala, kemudian Ibnu Mubarak melanjutkan ceritanya. Wa madaitu ilal manzil, kemudian saya berlalu pergi balik ke rumah saya. Wa naza'allahu min qalbi syahwatal haji fi dzalikal am, Allah mencabut keinginan saya
ya, keinginan saya untuk melakukan haji pada tahun itu. Allah mencabutnya. Saya sudah tidak ada syahwat, tidak ada keinginan lagi untuk haji pada tahun itu. Summa tajahhaztu ila baladi wa aqamtu hatta hajjan nasu wa adu. Kemudian saya bersiap-siap pulang ke rumah saya, ke negara saya, ke daerah saya. Siap-siap pulang. Wa aqamtu, dan saya bermukim di tempat saya, ya pulang ke rumahnya, ya didiam di rumahnya. Hatta hajjan nasu adu. Hingga orang-orang sudah melakukan haji semuanya dan kembali, ya, kembali ke rumahnya masing-masing. Fa kharajtu li atalaqqa jirani washabi. Kemudian ketika orang-orang pulang haji, ya, saya pergi ke orang-orang mau mengucapkan selamat, ya, kepada tetangga, teman-teman yang sudah melakukan haji. Faja'ala kullu man aqulu, kemudian saya setiap menemukan orang, bertemu dengan orang yang pergi haji tadi, qabilallahu hajjaka wa syakara sa'yaka. Kemudian orang tadi menjawab juga kepada saya, yaqulu li wa anta qabilallahu hajjaka wa syakara sa'yaka. Begitu juga dengan engkau, semoga Allah menerima hajimu. Orang tadi setiap saya bertemu dengan orang yang saya ucapkan selamat melakukan haji, beliau pun menjawab seperti itu semuanya. Yang saya temukan begitu juga, semuanya menjawab seperti itu juga. Inna qad ijtama'na bika fi makan kadza. Salah satu dari mereka berkata, "Oh, kita kan ketemu kemarin ya di sana, di tempat di sini, tempat Arafah, tempat di Makkah, di tempat ini kita bertemu ngobrol bareng." Orang-orang bercerita seperti itu semua. Padahal pada waktu itu Ibnul Mubarak ada di rumahnya. Ya. Wa aktsaru 'alan nas alayya an-nas bil qaul. Semuanya berkata seperti itu kepada saya. Pernah berjumpa saya di Mekah katanya. Fadittu mufakiran fi dzalika. Kemudian saya tidur bermalam sambil berpikir, apa yang terjadi? Kok orang semuanya mengucapkan salam kepada saya, mengucapkan selamat haji, padahal saya ada di rumah. Berpikir seperti itu. Nah, setelah beliau tidur, fara'aitu Rasulullah fil manam wa huwa yaqulu. Kemudian saya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa huwa yaqulu. Rasulullah berkata, "Ya Abdullah, hai Abdullah, la ta'jab fa innaka aghasta malhufatan min waladi." Jangan heran, ya. Engkau sudah menolong, ya, menolong orang yang sedang sedih dari anak turunanku. Fasa'altullah, kemudian saya memintakanmu kepada Allah, ayyakhluqa ala suratika, untuk menciptakan makhluk, ya, yang sepertimu, ya, menciptakan makhluk, ya, yang sepertimu, ya, malakan, yaitu malaikat, yaitu meminta kepada Allah untuk mengutus malaikat yang menyerupai dengan wajahmu. Ini permintaannya Rasulullah kepada Allah dalam mimpinya itu. Yahuju angka, yang malaikat tadi melakukan haji, angka menjadi ganti daripada kamu, untuk menggantikan kamu. Ya, kulla amin, setiap tahun, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Wa in syita antauja, setelah ini jika engkau mau haji silakan haji. Wa in syita Allah toja, jika engkau tidak mau haji ya terserah kamu. Nah, ini beliau mendapatkan kekeramatan, mendapatkan kemuliaan, ya, bermimpi dengan Rasulullah, ya, bermimpi dengan Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah untuk mengutus seorang malaikat untuk menghajikan untuknya setiap tahun hingga hari kiamat. Seperti yang kita ketahui bahwa mimpi Rasulullah tidak mungkin orang sembarangan, tidak mungkin bohong. Nah, pasti adalah Rasulullah yang asli. Inilah salah satu kemuliaan kita menghormat kepada Ahlul Bait. Ini ada cerita unik. Ya. Ada orang dari Ali Ba'abbad, ini orang yang sangat benci kepada Ahlul Bait. Ya. Karena begitu Ahlul Bait. Beliau salah satu orang yang dari
Alu Ba'abbad ini, keluarga Ba'abbad ini sangat benci kepada Ahlul Bait. Wa kanat lahu bintun, dan dia mempunyai putri. Kullama khatabaha ahadun minas sadarada. Setiap golongan habaib meminta putrinya tadi pasti ditolak. Pada suatu ketika wa marratan shallatil bintu wa rafa'at sautaha. Pada suatu ketika si anak tadi, si putri tadi sholat dan mengeraskan suaranya. Saat tasyahud, si perempuan tadi ya, di sana saat tasyahud membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Abi Abbad. Bukan wa ali Muhammad tapi wa ali Abi Abbad. Diganti oleh putrinya. Fa'angkara alaih. Kemudian si bapaknya ini sadar kalau ini tidak boleh. Ya, mengingkari. Ini kok baca kayak gitu kamu? Faqalat anta taruddu sada fa'akannaka taqul innana afdal minhu. Engkau selalu menolak orang yang meminta saya dari golongan habaib. Seakan-akan engkau mengatakan bahwa dirimu ini lebih utama daripada mereka. Nah, mulai dari situ sang ayah sadar. Kita kan tidak bisa dipungkiri kita dari Ahlul Bait ini. Ya. Setiap tasyahud, sholawat, membaca Fatihah pun ya Al-Fatihah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi. Tidak mungkin lepas dari alihi itu. Ya, seakan-akan kita tawasul kepada mereka, tapi kita benci pada mereka. Hah? Masa bisa diterima kalau seperti itu? Nah, kurang lebihnya secara nalarnya seperti itu. Ya, semoga kita diberikan rezeki oleh Allah mahabbah kepada Ahlul Bait, memuliakan kepada mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.